Assalamualaikum Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ini yang lagi rame juga Ustaz melihat seorang Karina Ranau, istri dari almarhum Epy Kusnandar, melihat apa ketika meninggal bersedih dan apa ada juga apa masa tidak percaya juga ditinggal pergi secepat itu dengan suami tercintanya, melihat keteguhan dan ketegaran seorang Karina Ranau. Ustaz sendiri melihatnya seperti apa tentang hal itu? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Hmm. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Siapapun, tidak tua, tidak kecil, tidak muda, sehat, sakit, semua pasti tinggal menunggu ajal dan jadwalnya saja. Dan Iya, kita yang masih hidup harus terima itu adalah qadarullah, iya, atas izin datang dari Allah. Artinya musibah kematian yang menimpa kepada hamba siapapun manusia harus kita terima. Hampir iya. lagi sosok artis yang kita kenal, Epy Kusnandar Mm-mm. katakanlah, beliau sosok yang ceria, sangat sabar dalam kehidupannya. Kisah sedikit mengikuti perkembangan perjalanan daripada artis tersebut ini almarhum, masya Allah deh. Mm-mm. Karena bagaimanapun ketika suami dipanggil sama Allah ke rahmatullah, tapi saya lihat sosok daripada istrinya yang ditinggalkannya, yang saat ini penuh kesabaran, keikhlasan, ketabahan, ketawakalan. Ini terlihat dari wajahnya. Artinya sudah ada persiapan yang memang rasa sakit yang dialami oleh suami yang tercinta. Dan ini ditinggalkan oleh beliau. Dan saya melihat di sini ada keteguhan, ketabahan. Karena ciri-ciri orang istri yang soleha ayu mamra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatul jannah. Ketika seorang istri dia wafat asalkan dia taat kepada suaminya, Mm-mm. dia berbakti bersungguh-sungguh membantu perjuangan daripada suaminya, maka dikatakan dia taat kepada suaminya, taat kepada Allah, taat kepada suaminya. Ketika sang istri meninggal kemudian dakhalatul jannah, maka sudah dipersiapkan surga baginya. Tapi yang meninggal artinya suaminya nih. Suaminya, iya. Dan itu apakah ini amal yang luar biasa? Artinya segala sesuatu daripada suaminya diurus dengan baik, persiapannya, kemudian apa pelayanannya sampai menghadap Allah. Dan ini adalah sosok istri yang soleha. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Nah, menarik juga ketika Karina Rano juga mengatakan, ya nanti kita nanti ketemu di surga nanti. Saya masih ingin bertemu kembali nanti di sana. Ini melihat apa yang diutarakan oleh Karina Rano seperti apa Ustadz melihatnya? Ini melihat statement seperti ini, semua akan kembali kepada Allah di surga, nanti kita akan berkumpul. Hmm. Orang soleh dengan soleha, orang yang beriman dengan orang yang beriman, tidak laki tidak perempuan, ketika dia beriman kepada Allah, pasti dia akan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan dia tidak keluar daripada syariat disebut agama kita, tetap berkomitmen konsisten dengan agama kita, agama Islam. Mm-mm. Selama dia mengerjakan perintah Allah, salat 5 waktu tidak tertinggal, Iya. zakat, infak, sedekah, tidak memutuskan silaturahim, tidak benci dengan saudaranya, tidak merasa dirinya paling benar. Kemudian seorang istri taat kepada suami, Mm-mm. sayang kepada suaminya, kemudian suaminya redho, sudah pasti akan bertemu dengan suaminya kelak nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji Rasulullah kepada hambanya bagi orang beriman, ketika ada sakinah, mawaddah, warahmah, ada kesetiaan cinta di rumah tangganya. Apakah masih bisa berkumpul? Tentunya masih bisa berkumpul. Asalkan dia adalah orang yang mungkin sejati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasul, orang yang sudah meninggal, mati jasadnya, tapi ruhnya hidup, jiwanya hidup. Bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Jangan engkau kira, wala tahsabanna alladziina qutilu bi amwata, jangan engkau kira, kata Allah, orang yang mati itu mati secara zahirnya jasadnya, tapi hakikatnya dia hidup. Bahkan bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Mereka mendapat rezeki di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya almarhum ini masih hidup, cuma jasadnya tinggalkan oleh dunia, tapi pindah ke alam barzah. Saat ini jiwanya masih hidup, melihat dan memantau. Masih kesibukan istrinya. Apakah di dalam barzah itu mati? Oh, tetap ruhnya masih hidup, jiwanya masih hidup, dan bisa melihat keberadaan daripada istri yang dicintainya. Dan juga ada yang menarik juga, Karina Rano juga ingin juga dimimpikan untuk bisa bertemu dengan seorang almarhum Epy Kusnandar. Ini menunjukkan apa? Kecintaan dan bukti apa? Seorang istri yang taat terhadap suami ketika
Apa seperti apa Ustadz Ya, melihatnya? subhanallah. Semua itu kalau orang yang mimpi masih hidup itu insya Allah kembal mimpi. Hmm. Tapi kalau ketemu bermimpi kepada orang yang sudah meninggal, Mm-mm. itu nyata, Oh. nyata. Kalau misalkan saya ketemu Bang Arif, ketemu Mm-mm. Bang Arif ini kan zokirnya Iya, iya, jasadnya ada. ada. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan lewat mimpi, ruhnya orang yang sudah meninggal, jiwanya orang sudah meninggal, ketika sang istri atau siapapun bermimpi, ketemu itu nyata dan itu asli. Dan itu atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan rekayasa, bukan rekayasa. Semua atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bukan mimpi, itu nyata. Hmm. Ketemu ruh dengan ruh, jiwa dengan jiwa, karena ada kontak batin. Mm-mm. Mm-mm. So, ada yang menarik juga ketika itu saya mewawancara si almarhum Epy Kusnandar dan dengan Karina Rano. Epy ketika itu mengatakan, nanti ketika saya nanti meninggal, mohon kamu tetap menjadi istri yang baik dan setia ya. Nah, apakah ketika itu kan wawancaranya sekitar 1 tahun yang lalu, apakah itu juga sebuah firasat ketika Epy Kusnandar mengatakan hal seperti itu? Ya pastinya semua itu firasat seorang tuh beda-beda. Mm-mm. Tapi terkadang kita kurang mencerna, kurang peka. Tapi apakah Oh, itu isyarat, dah, firasat dia iya. akan kembali kepada Allah? Karena Mm-mm. penyakitnya kita ketahui Mm, ada semacam kanker ya. betul. Ya mungkin dia firasat akan pergi meninggalkan istrinya. Ada wasiat, yaitu Mm-mm. kesetiaan atau apa gitu ya. Memang wasiat itu kan ada yang mutlak, ada yang bisa, ada yang berprinsip, ada yang mutlak, ada yang tidak. Selama tidak menyalahi peraturan daripada agama kita, agama Islam. Mm-mm. Kalau selama istrinya masih, mohon maaf, masih janda terus, dia harus tetap tegar, tapi harus mencari sesuatu untuk curhatan daripada kesedihan dia. Ya artinya ketemu imam yang baru. Meskipun ada kalimat statement dari almarhum, kamu setia nggak sama saya? Iya. Pasti siapa di antara yang akhir tadi? Kalau seandainya dia taat Mm. kepada suaminya yang pertama, Mm. ketaatan dia, keikhlasan dia, kemudian kesabaran dia mengurus Mm. apa namanya kepada suami dengan penuh keikhlasan, dia akan ketemu suami yang pertama. Meskipun Masya dia suami yang lain Allah. bercerai, yang memang takdirnya untuk apa namanya ketemu dia di surga. Masya Allah. Dan artinya sang istri ini merindukan Iya. ya kebahagiaan lewat mimpi ataupun sesuatu yang memang diharapkan bertemu dengan kekasihnya, suaminya yang dicintainya lewat mimpi, meskipun hanya mimpi, insya Allah pasti akan ketemu. Dan itu lagi-lagi bukan sekedar bunga mimpi, dan itu nyata. Dan itu dari rahmat Allah, Allah mempertemukan. Iya, iya, Dan iya. ketika ada statement, Mm-mm. ya setiap mungkin lewat bisa lewat mimpi, Mm-mm. dibahagiain oleh Allah suaminya dalam alam barzakh, Iya. ingat terus Iya. kepada istrinya masih hidup di dunia, diingetin terus, itu batin tuh. Oh. Nah itu bisa jadi setia tuh doanya selalu, kan orang meninggal juga bisa ngedoain orang masih Iya. hidup. Iya, iya. Lagi-lagi orang yang sudah meninggal Meninggal. masih bisa mendoakan orang yang masih hidup. Masya Allah. Dengan apa? Jiwanya. Kalau seandainya yang masih hidup, istrinya yang masih hidup mendoakan daripada suami yang sudah meninggal, Mm-mm. itu didengar doa-doanya. Mm-mm. Diperlihatkan oleh Allah doa-doanya lewat nur-nurnya. Mm-mm. Tapi orang yang sudah meninggal suaminya atau siapapun, ketika didoakan oleh orang yang masih hidup, dia kembali mendoakannya. Mm-mm. Dan ini kebahagiaan hampir lagi sesuatu yang memang kesetiaan yang diinginkan oleh almarhum kepada istrinya. Ya dihiburlah lewat mimpi nanti, lewat mimpi dan sebagainya. Ini menandakan ya masih sangat cinta, masih sangat sayang. Memang semua orang itu akan kembali kepada Allah. Berat musibah yang menimpa kita adalah kematian. Iya, iya, iya. Ketika maya zalul bala'u bil mu'mina wal minat, ketika musibah ditimpakan bagi orang mukmin, orang mukminat fi nafsi, buat dirinya ini kematian nih, walidihi, buat keluarganya, wa mali, hartanya, hatta yaqallahu alaihi wa ma'alihi khati'ah. Maka ketika berjumpa dengan Allah, bersih dari segala dosa-dosanya. Artinya keluarganya diampunin dosanya kalau diikhlas. Nah, Iya, iya. istri ini tinggal oleh almarhum. Maka Mm-mm. kalau dia redha, diikhlas, jiwanya pun tenang. Mm-mm. Dan dapat yang namanya pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar dia akan didapatkan bagi istri yang penuh dengan kesabaran. Mm-mm. Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim. Allah berikan selawat karena kesabaran dia. Masya Allah. Mm-mm. Nah, setelah ditinggal oleh suami tercintanya, Karina Rano sekarang jadi tulang punggung bagi keluarganya. Nah, Ustadz melihatnya seperti apa? Apa yang harus
apa tanggung jawabnya dikedepankan untuk bisa memikul tanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga. Ya karena bagaimanapun ketika orang yang dicintai menjadi tulang punggung yang menafkahi, banting tulang terik matahari, menafkahi, mencukupi kebutuhan daripada anak dan istrinya, dan kemudian dipanggil sama Allah almarhum, mau nggak mau dia harus jadi tulang punggung untuk kehidupan yang terus berjalan dengan roda berputar, mau nggak mau. Tapi disinilah dia harus bangkit ekonominya, ya, bangkit secara kebahagiaannya. Dan alhamdulillah kalau memang menjadi tulang punggung ini dengan keikhlasan dia, dan ini akan Allah angkat derajatnya. Derajat itu artinya Allah akan yu'til hikmata may yasha wa yu'til hikmata may yasha faqad utiya khairan katsira. Ketika dia bisa mengambil hikmah dalam beberapa musibah, maka Allah akan memberikan nikmat yang paling banyak, hikmah yang paling banyak. Allah angkat derajat yang sangat tinggi. Dia akan menjadi tulang punggung dan akan menjadi suatu keberkahan rezeki min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Bagi siapa? Bagi daripada istrinya yang ditinggalkan oleh kematian oleh suaminya. Artinya Allah angkat derajatnya tuh. Allah angkat derajatnya, pasti Allah mudahkan, Allah lancarkan segala dia mencari rezekinya. Ini janji Allah. Ya, terakhir Ustadz, mungkin apa pesan moral yang bisa diangkat tentang keteguhan dan ketabahan seorang Karina Ranau? Ya, artinya alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang beriman mengatakan kepada Allah ketika ditimpa musibah, bentuk apapun, masalah ekonomi, masalah kerjaan, menimpa kematian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istri yang cantik ini yang tinggalkan wafat oleh suami yang tercintanya, Allah berikan kesabaran, keikhlasan, ketawakalan, terus berdoa kepada Allah, terus doakan yang terbaik kepada almarhum. Insya Allah almarhum ini sudah enak, sudah nikmat, mendapat nikmat kubur, jauh dari azab kubur insya Allah, bahkan mendapatkan raudhah min jannah. Bagi yang ditinggalkan, ayo kuatkan ketabahan hati kita, terus mendekatkan diri kepada Allah, semakin mantap imannya, semakin mantap ketakwaannya. Itu yang Allah lihat, yang meratapi kehidupan yang terlalu lama, terus bangkit untuk berjuang ke depannya. Dan insya Allah Allah akan memberikan sesuatu nilai hikmah, yaitu derajat yang tinggi, yaitu Allah akan mudahkan, melancarkan segala urusan. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran, ketawakalan, dan tabah untuk menghadapi musibah, dan semakin kuat iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala.